Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang lele kita. Ini hasil pemijahan di air selokan, air hujan. Sekarang udah memasuki hari ke-13 setelah dia menetas. Nah, yang akan saya bagi saat ini cacing langka. Terus kalau misal cacing langka, apakah larva lele kita harus puasa? Tentu tidak dong. Jadi hasil pemijahan dengan air hujan jadi dua kolam yang pinggir sini dengan yang di ujung. Kemudian saya 2 hari kemudian memijahkan lagi 2 kolam. Kemudian 1 hari kemudian memijahkan lagi yang paling kecil. Nah, ini yang paling kecil juga karena cacing sutra tidak ada. Saya udah kasih juga dengan pakan pengganti. Bisa dilihat. Ya, mau gimana lagi daripada mereka tidak makan. Kita beri aja pakan alternatif. Semoga aja bisa tetap mulus hingga panen. Amin. Ini dari umur 10 hari udah tidak kebagian cacing. Karena cacingnya langka, yang biasa ngirim ke saya angkat tangan karena mungkin juga dia karena kesibukan. Jadi dari umur 10 sudah tidak diberi cacing. Terakhir umur 10 saya kasih, kesininya saya ganti dengan pakan alternatif pengganti cacing sutra. Bisa kita lihat ini dia pakannya. Ini mereka sedang makan. Sebagai patokan ukuran lelenya. Nah, baru sebesar biji pepaya. Aneka ragam, ada yang besar, ada yang kecil. Pakan ini saya simpan di atas daun pepaya atau daun pisang sebagai penahan, sebagai intinya biar ngecek bahwa si pakan itu habis dimakan larva lele. Jangan sampai kalau misal tenggelam gak kelihatan karena airnya udah tidak bening lagi, jadi gak kelihatan apakah si pakannya habis atau tersisa. Kalau misal tersisa, takutnya nanti malah berbahaya pada lele. Pemberian pakan ini sebaiknya diawali dengan cacing dulu, minimal sehari 2 hari, atau bisa seliter dulu, 2 liter cacing. Seperti saya, yang paling kecil ini pemberian awal di umur 8 hari setelah mendapat cacing sekitar 1 liter. Kalau yang tadi yang rada gede sekitar dapat cacing 2 liter. Kemudian cacing habis baru pindah. Sebenarnya bisa dari awal, dari begitu umur 4 hari pakan perdananya langsung dengan pakan ini. Tapi itu tadi biasanya perkembangannya sangat lambat. Kalau misal diawali dengan cacing dulu, biasanya daya tahan lelenya udah lumayan kuat. Terus ususnya juga sudah mulai kuat, jadi udah siap memakan pakan pabrikan. Kalau misal baru netas 4-5 hari langsung pakan ini, biasanya ada efek karena ususnya, perutnya belum siap. Bagusnya sih cacing sutra full sampai 20 hari. Jadi otomatis ukuran lele juga akan cepat gede. Ya, tapi karena ini cacing sutranya rada sulit, umur 10 hari udah saya ganti. Cacing sutranya nggak ada, saya ganti dengan pakan ini. Ya kalau misal terpaksa ya gimana lagi. Kadang total tidak ada cacing sutra, langsung dengan pakan alternatif. Memang populasi yang dihasilkan larva lelenya lebih sedikit daripada dengan cacing sutra. Nah, kemudian kunci dari pemberian pakan ini intinya menjaga air, menjaga porsi, menjaga air. Jadi jangan sampai pakan larut di air atau pakan bersisa di air, dan otomatis itu nantinya akan menjadi amoniak. Jadi
justru berbahaya bagi larva lele. Kalau porsi makan ini sehari bukan kurang lebih biasanya 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam. Porsinya secukupnya aja, kita bisa pantau, bisa sesendok dulu, 2 sendok, kalau misalnya habis tambah lagi. Cuma kalau bisa dibikin tempat penyimpannya tidak satu, jadi biar merata. Seperti saya ini, di sana ada, di sini ada. Hanya untuk memantau habis tidaknya, jadi disimpannya tidak tenggelam. Nah, ini yang pertama bisa kita lihat sudah habis lagi. Bisa kita lihat lumayan antusias. Ini dia pakannya. Pakan ini dibuat dari pakan yang dibubur, dihaluskan, digodok. Nanti kita akan coba lihat cara pembuatannya. Oke, bagaimana cara buatnya? Ini dia. Kita lihat proses pembuatannya. Ya, buatnya. Ini segini, segelas pakannya, pakan yang paling kecil. Di saya nggak ada PF, ini adanya produk Sinta, tapi yang paling kecil. Terus kita tambahin air ya secukupnya, perkiraan aja, kurang lebih sih biasanya 2 kali ukuran. Kalau 1 gelas misalnya airnya 2 gelas atau minimal 1 kita bisa lihat aja. Kalau terlalu padat biasanya susah untuk menjadi lembut. Baru kita panaskan, kita godok. Ini dia, biasanya butuh sekitar 2-3 menit. Nah, ini dia pakai lampu, bisa kelihatan di pinggirnya udah mulai mendidih masuk ke dalam. Nah, ini kita campurkan biar bisa bercampur, terus menjaga di pinggir juga agar jangan sampai nempel. Ada info katanya kalau dipanaskan protein hilang. Nah, untuk mensiasati itu nanti kita akan tambahin, ini kan pakan PF 100, proteinnya tinggi. Kalau sudah mendidih begini, biasanya apinya kita perkecil, jangan sampai full, karena kalau misal full nantinya gosong, nempel. Nah, ini dia udah mulai melebur dan menjadi bubur. Ini tunggu juga sampai sekitar berapa menit, sampai bisa kelihatan tidak ada lagi butiran-butiran, sampai lembut, benar-benar lembut. Ini ada butirannya. Ya, hanya sekitar 3 menit, total 3 menit untuk pembuatan bubur. Selesai, kita tinggal tambahkan. Oke, selesai. Coba lihat, udah menjadi bubuk, benar-benar bubuk. Kita tinggal dinginkan. Sambil didinginkan, biasanya saya tambahin pengli yang pakan bubuk. Ini untuk apabila sudah dingin, untuk menambah kadar proteinnya. Kalau pengli langsung biasanya langsung berefek ke air. Nah, kalau ini dicampurkan dengan bubur, biasanya nyatu
sama bubur, dan nantinya tidak langsung larut di air, jadi bisa airnya untuk menjaga si air tetap bersih. Tapi kadang-kadang teman-teman ada yang langsung dikasih pengli. Kuncinya mungkin teknik dalam pemberian pengli itu, pemberiannya yang sedikit-sedikit, dan batas porsinya yang bisa diatur. Ini saya hanya untuk ya semoga aja proteinnya bertambah. Oke. Tinggal dikasihkan ke lele. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Yang mau saya bagi intinya kita tetap semangat. Banyak cara lain. Dan saya pakainya seperti ini. Tujuannya itu tadi, biar air tetap bersih, terus pakan benar-benar habis, kemudian larva lele bisa tetap makan. Paling kekurangannya biasanya ya namanya cuma hanya dapat cacing sekitar 1 liter 2 liter satu kolam, biasanya hampir 5 liter satu kolam. Kalau ini hanya 2 liter satu kolam, otomatis ya pasti ada perbedaan di perkembangan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Kita bertukar informasi, bertukar pengalaman. Terus semua orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan, dan mohon maaf apabila saya banyak kekurangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.